gejala jadi Parkinson itu sendiri kan suatu penyakit neurodegeneratif ya, Ger. Apa tuh? Ini bilang sih dari yang pernah dibaca ya nggak ada obatnya ini. Bener nggak, Dok? Selamat datang di podcast Premier Bintaro. Terima kasih atas undangannya. Iya, podcast ngopi dulu sih. Bukan podcast doang. Ini sekarang udah ada warungnya di sini gitu. Oh, oke. Ini pertama kali kita berbicara di sini atau dokter pernah sih podcast? Pernah sekali. Oh, pernah sekali ya. Berarti ini kedua kalinya. Kedua kali ya. Oke. Tapi dengan suasana yang baru ya. Dengan suasana yang baru. Berarti untuk pertama kalinya di suasana yang baru. Iya. Gitu. Apa sih yang kita bicarakan ini? I don't know. Oke, Dok. Kita ngomong masalah tremor sedikit nih. Tremor. Oke. Tremor karena grogi atau tremor karena apa ini kita kurang tahu nih. Tapi ada namanya penyakit tuh Parkinson gitu. Betul. Apakah semua tremor itu, Dok, merupakan bagian atau gejala dari si Parkinson ini? Oke, jadi kan tremor itu kan suatu gerakan seperti gemeter yang involunter, berarti yang tidak disadari. Iya. Dan dia sifatnya ritmik ya. Tapi nggak semua tremor itu adalah pasti Parkinson. Ada namanya tremor esensial, itu penyebabnya genetik, itu yang paling sering kita temui. Khasnya itu tremornya muncul pada saat kita melakukan suatu aktivitas. Oke. Gitu. Ada juga tremor yang disebabkan karena efek samping obat. Ada juga tremor karena ada penyakit lain, contohnya hipertiroid, hipoglikemi, atau juga penyakit saraf lain. Dan terakhir biasanya karena gaya hidup, misalnya kelebihan kafein, atau kita kurang tidur, atau tadi kayak cemas, emosi, stres, itu juga bisa menyebabkan tremor. Tremor itu sendiri. Oke, kalau kurang apa tadi susah tidur ya? Iya, susah Mungkin tidur. karena sering main HP bisa ditonton di sini. Bisa, benar. Oke. Ntar dulu nih. Kadang-kadang kita juga kalau misalnya lagi pegangin sesuatu gitu kan memang tremor sedikit ya. Itu normal nggak sih, Dok? Normal sih kalau misalnya kita ada posisi tertentu yang mungkin kayak awkward atau yang Iya. paham ya, awkward. Iya kayak gini nih. Iya. Atau lagi grogi. Ya itu juga bisa. Itu bisa nyebabin tremor. Oke, itu dari segi tremor. Tremor itu kan kelihatan ya, gemeter kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin persarafan, pasti menuju ke otak dong ya, Dok ya. Nah, apakah si Parkinson ini juga mempengaruhi segi kognitifnya si pasien ini yang mengalami, Dok? Iya, bisa. Mempengaruhi juga. Jadi sebenarnya gejala Parkinson itu sendiri kan suatu penyakit neurodegeneratif ya, Ger. Apa tuh? Jadi neurodegeneratif itu adalah penyakit saraf yang sifatnya akan mengalami progresivitas atau penurunan. Oke. Jadi penyebabnya sebenarnya pastinya tidak diketahui. Cuman ada yang bilang faktor genetik, ada faktor lingkungan juga. Cuman itu menyebabkan sel-sel otak di bagian otak yang mempengaruhi gerak itu terganggu. Makanya salah satu gejalanya itu tremor tadi. Khasnya, tadi aku belum bahas nih. Oh iya, khasnya tremornya gimana? Tremor pada Parkinson. Soalnya ini penting, biar kita bisa ngebedain nih tremornya kira-kira karena Parkinson atau enggak. Yang pertama itu dia biasanya kenanya satu sisi dulu. Dia ada satu sisi yang dominan, kanan dulu, terus nanti baru diikuti kiri. Terus khasnya lagi dia gerakannya seperti pill rolling. Jadi kayak tuh? kayak gini. Oke, kayak gini ya. Jadi kayak ngelinting ya, Oh, apa sih? iya. Ya gitu. Minta duit sih. Ya. Cukup di situ. Oke, dia ciri khasnya. Ya, ciri khasnya kayak pill rolling. Bukan tremor yang gini Bukan ya. tremor gini. Oke. Kemudian ada sih yang kayak gitu, cuman biasanya dominan yang pill rolling ini. Dan khasnya itu kalau tremor pada Parkinson justru pada saat istirahat. Jadi resting tremor. Jadi kalau misalnya pasiennya lagi diam baru tuh muncul. Tapi kalau misalnya dia lagi makan, lagi nyisir atau lagi melakukan aktivitas, hilang tremornya. Biasa aja ya. Biasa aja. Oke. Nah, selain tremornya sebagai gejala motorik, yang khasnya juga pada pasien Parkinson itu dia ada namanya bradykinesia. Jadi gerakannya jadi lambat. Termasuk mimik wajahnya jadi mulai berkurang, kemudian suaranya jadi pelan, ngomongnya jadi lambat, gerakannya jadi lambat. Terus ada rigiditas di mana semua ototnya kaku dan terakhir ada instabilitas postural. Jadi dia jadi
ada gangguan keseimbangan. Nah, gejala non motoriknya salah satunya tadi gejala kognitif. Jadi kemampuan berpikirnya paling sering memori, jadi sering lupa-lupa atau gangguan atensi, jadi hilang fokus, konsentrasi. Terus kemampuan eksekutif tuh, jadi kemampuan untuk memecah masalah, problem solving, atau untuk menerima informasi baru. Jadi kurang. Ya, sama visual spasial, jadi kayak susah untuk mengetahui arah gitu. Oke. Gitu. Bahaya juga ya. Bahaya juga. Nah, ini gejala-gejala Parkinson ini datangnya tiba-tiba semuanya segambreng atau perlahan-lahan nih gitu. Biasanya ada stadiumnya. Oh gitu. Biasanya justru stadium-stadium awal Parkinson itu gejala-gejala non motoriknya. Jadi kayak tremor, bradykinesia, rigiditas tadi yang motoriknya ini itu datang justru duluan. Enggak, biasanya belakangan. Oh, belakangan. Jadi yang duluan tuh justru kayak susah tidur. Aduh, ngeri gangguan juga pencernaan kayak konstipasi, anosmia, jadi sulit untuk untuk mencium. Kemudian ya tadi biasanya gangguan emosi juga, jadi gangguan mood, lebih sering cemas, lebih karena depresi. Yang tadinya orangnya banyak ngomong, tiba-tiba kok jadi pendiam kayak gitu-gitu. Oh bahaya tuh ya. Dan itu gitu biasanya ya chronic progressive, jadi bisa kayak lama-lama makin memberat, jadi nggak akut. Oke, langsung akut sekaligus. Ya. Perlahan. Iya. Ini bilang sih dari yang pernah dibaca ya nggak ada obatnya nih, bener nggak dok? Ya, jadi obat untuk menghentikan progresivitasnya belum ada. Obat yang tersedia saat ini adalah obat untuk menghambat progresivitasnya intinya. Memperlambatlah intinya untuk biar pasiennya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ada obat untuk mempengaruhi motoriknya, mengurangi tremornya, biar mengurangi kekakuannya sehingga setidaknya sehari-hari pasiennya masih bisa melakukan aktivitas. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk pasien Parkinson terapi. Modelnya apa tuh? Modelnya bisa fisioterapi, bisa speech therapy, bisa occupational therapy. Jadi sesuai dengan gejala masing-masing orang gitu. Tapi memang tujuannya untuk mengurangi dan meningkatkan kualitas hidup. Iya. Bukan berarti mengobati, bukan begitu ya? Tidak mengobati ya. Ada gejala sisanya? Kemungkinannya? Gejala sisa pasti akan ada. Gejalanya justru akan semakin memberat dan seiring dengan bertambahnya waktu, kadang dosis obatnya akan semakin tinggi sampai ke tahap mungkin sudah tidak efektif lagi gitu. Berarti permanen dong ya? Yes. Jadi makanya penting banget untuk kontrol ke dokter sarafnya gitu, untuk dinilai gitu perkembangannya, progresivitasnya, respon terhadap terapinya. Wow. Jadi jangan anggap sepele ya. Betul. Kalau misalnya ada ya tiba-tiba susah tidur begitu, bisa juga kan kebetulan dokter Melisa juga konselor, bukan konselor. Bagian dari sleep clinic ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Iya. Ya sekalian nih kalau ngomongin Parkinson mungkin terus susah tidurnya juga bisa ke dokter Melisa untuk ya ngobrol-ngobrol nih apa nih kira-kira yang mendorong jadi susah tidur begitu. Ya. Tapi kalau main HP tadi udah ditunjukin yang tadi ya. Udah. Makanya dok jangan main HP sebelum tidur. Itu pesannya dokter Melisa. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi dok. Terima kasih. Yang ketiga ya. Iya boleh ditunggu. Oke, ciao.